Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, disyariatkan, diwajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana hal ini pernah diperintahkan kepada golongan atau kaum sebelum kalian, dengan harapan agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bulan Ramadan telah ditentukan waktunya. Siapa yang menjumpainya maka wajib berpuasa untuknya. Barang siapa yang sakit atau safar, sedang perjalanan, boleh meninggalkan puasanya dengan syarat mengqadanya nanti setelah bulan Ramadan. Bagi yang udzur tak mampu berpuasa, bagi badan yang tak sehat untuk berpuasa, maka gantilah dengan membayar fidyah, yakni memberikan makan satu fakir miskin setiap hari. Allah menghendaki kebaikan yang mutlak, dan ketahuilah puasa ibadah yang terbaik untuk kalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan di Al-Quran. Al-Quran hadir sebagai petunjuk, penjelas petunjuk, dan memberikan furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka siapa yang berjumpa dengan Ramadan, berpuasalah. Bagi yang sakit atau perjalanan, boleh meninggalkan puasanya, asalkan nanti mengqadanya di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesukaran. Tutuplah akhir Ramadan dengan memuji kebesaran nama Allah. Bertakbirlah atas kekuasaan dan kebaikan Tuhan kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan kepada hamba-hamba Allah, katakan kepada hamba-hamba Allah, sampaikan kepada hamba-hamba Allah, ketika mereka mencari Allah, Allahu qaribun, Allah lebih dekat daripada urat leher anda. Allah lebih dekat daripada urat leher yang anda punya. Setiap doa pasti dikabulkan. Setiap permintaan akan diberikan dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi. Taatlah kepada perintah Allah, ikuti semua aturan Allah, jawab semua yang telah disyariatkan kepada kalian, dan tutuplah keimanan sampai akhir hayat kalian. Maka demi Allah, kebaikan, kesuksesan, doa dan harapan pasti dikabulkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 186. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah bersabda, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada kemuliaan yang menyelamatkanmu kecuali kau bergantung kepada Allah dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, rendahkan dirimu kepada Allah, haturkan apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah. Setiap doa pasti akan dikabulkan, karena Allah Maha mengabulkan doa. Jangan seperti mereka, orang-orang yang enggan mendekatkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang sombong dengan kemampuannya, orang-orang yang sombong dengan kepintarannya, orang-orang yang sombong dengan jabatannya, orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya, orang-orang yang sombong dengan harta dan kekayaannya. Mereka lupa kalau Allah yang menjaga dan mengangkat derajatnya. Jangan seperti mereka. Rendahkan diri kita kepada Allah dengan doa dan ibadah. Hari ini 17 Ramadan 1444 Hijriah. Mari jamaah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini, kita awali dengan doa. Semoga mulai malam ini rezeki semakin berkah, hidup keluarga semakin sakinah, rumah tangga senantiasa dijaga, istrinya soleha, suaminya tak bertingkah, anak-anaknya menyejukkan jiwa, ibu-ibu uang belanjanya ditambah, hutang dan cicilannya lunas, dan insya Allah segera berangkat ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dambi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali, Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik, warzuqni laddata ta'atik, ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman selalu berzikir dan ingat kepada Allah, sebab dia tahu hanya mencintai Allah, hanya dicintai Allah, dan hanya berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka jiwanya akan tenang. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Ingat, hanyalah orang-orang yang beriman dan berbuat baik, hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, Allah kirimkan kebahagiaan dalam hidupnya, wa husnul ma'ab, dan insya Allah akan dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah berdoa, mari kita berzikir. Awali majlis yang mubarak di tempat yang mubarak ini dengan berzikir kepada Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Tazkiyatun nufus, selalu membersihkan hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mutmainnah,
Jiwa yang tenang adalah jiwa ahli zikir. Maka siapa yang dekat kepada Allah dengan selalu memanggil namanya, demi Allah, pertolongan, kebaikan, ketenangan hidup Allah hadirkan untuk anda semuanya. Mari kita awali dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah, semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, panggil nama Allah. Ya Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Berzikirlah dengan asma Allah, panggillah nama Allah dengan nama-nama yang terbaik. Semoga hidup kita selalu dalam keridhaan dan cinta Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Hawq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim,
Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Adhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bapak banyak diam, khusyuk, atau enggak hafal? Saya perhatikan dari tadi menunduk. Menunduk ini khusyuk apa enggak hafal? Oh, kita berbaik sangka aja lah ya. Khusyuk ya. Harusnya Anda sudah hafal. Harusnya hafal karena itu perintah. Falyastajibuli. Setiap orang yang sensitif dengan perintah, hidupnya lebih berkah. Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoa dengan asmaul husna. Berarti yang duduk di sini wajib hukumnya Anda mengenal, hafal dan tahu nama-nama Allah. Kalau tidak diperintahkan, maka tidak akan saya jawabkan malam ini. Karena ini perintah Quran. Bukankah Anda merayakan nuzulul Quran? Bukankah Anda tahu Quran itu petunjuk? Kalau satu ayat saja tidak Anda amalkan, maka nuzulul Quran kali ini hanya performance saja, celebration saja, tanpa sebuah makna. Makanya hari ini jadi umat muslim, jangan jadi umat muslim jadi-jadian, tapi harus totalitas, all-out, haqqa tuqatih, betul-betul merasapi maknanya sebagai hamba Allah yang cinta kepada Quran. Satu ayat saja tidak Anda amalkan, berarti Anda pecundang. Satu ayat saja tidak Anda amalkan, berarti Anda pengkhianat. Berapa banyak umat Islam mengaku Islam hanya bermodal performan, hanya bermodal penampilan. Betul Ibu? Betul? Coba angkat tangan di belakang yang belum pernah ngomongin orang. Ada? Jadi selama ini performan Anda jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya tidak layak umat Islam menyandang pakaian. Sebab Islam tidak ditentukan sebagaimana panjang pendeknya jenggot Anda, hitam tebalnya jidat Anda, cingkrang tidaknya celana Anda, bagus tidaknya baju Anda. Ngapain baju penampilan bagus kalau mulutnya nyinyir ngomongin orang? Betul? Semoga ini mengingatkan, satu ayat saja tidak Anda laksanakan, Anda berurusan dengan amanat yang datangnya dari Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari setelah berzikir kita berselawat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebab apa? Beliau adalah figur yang cinta kepada umatnya, memikirkan nasib umatnya, ingin umatnya berselamat. Hingga apa? Terpaksa beliau memilih mimbar di sebelah kiri, Ibrahim mimbar di sebelah kanan. Malaikat bertanya, Rasulullah, engkau lebih mulia daripada Ibrahim, tetapi kenapa milih mimbarmu sebelah kiri? Apa jawaban Nabi? Umatku nanti melewati siratul mustaqim lewat mimbar sebelah kiri, dan aku akan berdoa agar setiap umatku yang terjatuh diangkat oleh Allah dan tidak jadi dimasukkan neraka. Tapi umatmu banyak yang berkhianat, aku akan bersujud hingga Allah mengabulkan doaku, dan tak ada satupun umatku yang masuk neraka jahanam atas syafaatku. Masya Allah. Terus Anda mau main-main? Anda mau jadi umat Rasulullah yang main-main? Hidup hanya habis, energi habis untuk mikirin dunia. Loyalitas kepada Rasulullah tidak Anda perjuangkan. Ini balasan kita kepada Nabi yang nanti akan membela Anda di telaga Al-Kautsar, menyebutkan nama Anda, memberikan syafaat kepada Anda. Lalu Anda mau main-main? Jangan bermain-main dengan syariat, sebab keselamatan Anda tergantung kepada Allah dan Rasulnya.
Mari hari ini kita berselawat, sampaikan rasa penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu. Lebih bersemangat untuk Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Semuanya sallallahu untuk Rasulullah sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Kok yang bilang hoi cuma ibu-ibu? Kenapa bapak-bapak tidak bilang hoi? Jangan jaim dong. Jamaah. Lebih baik sih. Coba sekali lagi. Semuanya semangat dong di malam nuzulul Quran. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi
wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saya akan buka dengan pantun karena Bapak Wakil Bupati tadi berpantun. Boleh? Kalau saya berpantun Bapak Ibu bilang cakep ya. Beli pepaya ke Surabaya, naik bajai ke kota Jakarta. Saya Riza senang dan bahagia menatap hamba Allah calon penghuni surga. Doraemon pakai batik, tidur di atas bantal. Kalau bini mau cantik, tolong abang kasih modal. Betul Bu? Hari gini cantik tak ada fulus. Hello. Jadi suami jangan pelit bin kikir bin bakhil bin ifrit. Ya enggak? Wanita itu cantik butuh dana. Betul? Kalau tak ada dana wajah kayak singa. Betul? Oh, betul kok. Jamaah. Alhamdulillah. Ini 2 kali lah saya diundang khusus datang ke Rokan Hilir. Masya Allah, berarti apa? Terima kasih atas kepercayaan dan amanatnya yang telah diberikan kepada saya untuk hadir di tempat yang mubarak dan di bulan yang penuh dengan berkah. Sebelum tausiah, izinkan Riza Muhammad untuk menyapa beberapa orang yang telah hadir. Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir, Bapak Haji Sulaiman SSMH dan istri. Masya Allah, boleh berdiri sebentar Pak Bupati, Pak Wakil? Kenapa mesti grogi dengan saya? Wajah mirip, iya enggak? Kulit mirip, oh, senyum mirip. Cuman bedanya langsung pipit saja. Kalau saya di sini, beliau di sini. Terima kasih Pak Haji Sulaiman. Barakallah. Berarti waktu saya hadir sudah ada Pak Haji ya? Ada. Masya Allah. Lihat saya berarti ya. Masya Allah. Kita doakan Pak Haji Sulaiman, Wakil Bupati kita selalu dalam berkah Allah dan tergolong SSESI. Suara. Terima kasih Pak Haji. Masya Allah. Yang saya hormati Ketua DPRD atau yang mewakili. Terima kasih Bapak. Bapak Dandim dan istri wong Kitu Galo ya, Palembang, pantas kulitnya putih sekali. Yang saya hormati Bapak Kajari atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili Danyon B pelopor Brimob. Yang saya cintai Sekda Rohil dan istri yang tadi temenin saya makan kacang hijau sama kolak Asrokan Hilir ya. Masya Allah, ternyata ikan di sini luar biasa, mati sekali ya, rasanya manisnya luar biasa. Di Jakarta jangan harap bisa makan ikan seenak di sini nih ya. Yang berikutnya para staf ahli dan istri, asisten 3 dan istri, kepala OPD dan istri, kepala kantor Kementerian Agama, para ustadz, ustazah, asatid, asatiza, para alim, tokoh masyarakat dan semua jamaah yang mohon maaf Riza Muhammad tak mampu menyebutkan satu persatu namanya. Salam silaturahim. Semoga setelah Ramadan kita menjadi pemenang. Amin. Jamaah, kalau datang Ramadan, lewat Ramadan tidak berubah, berarti kita gatot. Alias apa? Gagal total. Ramadan ini agent of change. Institusi pun berubah. Kalau Anda tidak lebih baik, kalau Anda tidak lebih taat, masjid tidak lebih ramai, maaf, Anda tergolong the loser, pecundang atau Ramadoniun. Siapakah Ramadoniun? Orang yang cuman soleh di bulan Ramadan, orang yang cuman meramaikan masjid di bulan Ramadan, orang yang cuman baca Quran di bulan Ramadan, orang yang berhenti bermaksiat di bulan Ramadan, orang yang hanya taat di bulan Ramadan. Setelah Ramadan usai, maka taat juga usai. Jamaah, apakah tiap malam Masjid Al-Ikhlas ramainya seperti ini?
Kenapa tidak? Harusnya kalau Ramadan Anda bisa mencapai prestasi seperti ini, setelah Ramadan Anda mampu minimal mempertahankan seperti ini. Betul? Taltul. Harusnya dibuktikan. Jangan cuma semangat Ramadan penuh, 15 pertama penuh, 17 akhir sempit, menjelang lebaran kritis, masjid semua diinfus. Kenapa? Masyarakat sibuk mempersiapkan materi yang tak berguna. Betul? Ibu, apakah ada ayat untuk membeli baju baru? Apakah ada hadis untuk memperbaiki segala sesuatu yang baru? Tidak pernah diperintahkan, justru Anda mengerjakan. Yang diperintahkan justru Anda tinggalkan. Bukankah akhir Ramadan diperintahkan taharrau Lailatul Qadar? Betul? Berburu Lailatul Qadar. Tapi survei membuktikan setiap menjelang Idul Fitri 10 terakhir, apalagi 5 terakhir menjelang Lebaran, coba survei, kita lihat mana yang lebih ramai dipancing oleh kedatangan masyarakat, mall apa masjid? Jadi betul, mall lebih menarik dibanding Lailatul Qadar. Betul. Jadi mall lebih menggairahkan dibanding masjid. Betul. Ternyata belum usai Ramadan Anda sudah gatot alias gagal total. Hal ini kalau tidak diworo-woro, tidak di-warning, maka kebiasaan masyarakat kita akan seperti ini selamanya, tidak pernah berubah setelah Ramadan, hanya memanfaatkan Ramadan sebagai ajang takwa. Inilah yang disebut Ramadaniyun, the loser, pecundang, orang yang kalah dalam puasanya. Sedangkan kita dituntut untuk menjadi Rabbaniyun. Siapakah Rabbaniyun? Siapakah Rabbaniyun? Orang yang menghamba kepada Allah selamanya, orang yang taat kepada Allah selamanya, orang yang jujur kepada Allah selamanya, orang yang istiqomah kepada Allah selamanya, orang yang meramaikan masjid kepada Allah selamanya. Inilah yang disebut Rabbaniyun. Pertanyaannya, apakah Anda Rabbaniyun apa Ramadaniyun? Halo? Kenapa dia membisu seperti batu tak bermakna? Jamaah, jawabannya nanti akan kita terima masing-masing. Apakah Anda the loser, pecundang, atau the winner, pemenang? Apakah Anda Rabbaniyun atau Ramadaniyun? Apakah Anda sukses atau Anda gagal dalam menerima Ramadan sebagai institusi pemberubah? Maka ingat, orang yang melewati Ramadan hanya akan menerima 2 ijazah, Bapak Ibu. Ibu tidur? Oh enggak. Orang yang melewati Ramadan hanya akan menerima 2 ijazah. Yang pertama Ramadaniyun, pecundang, orang yang kalah. Yang kedua Rabbaniyun, pemenang, orang yang sukses mempertahankan kebaikannya, ketaatannya hingga ajal menjelang. Semoga yang duduk di sini tidak bermain-main dalam menjalankan syariat kepada Allah. Sebab jujur, Ramadan menuntut Anda untuk mengibarkan bendera la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah, orang takwa itu memiliki 3 kecerdasan, Bapak Ibu. Yang pertama kecerdasan ibadah, yang kedua kecerdasan akhlak, yang ketiga kecerdasan sosial. Maka orang yang menang diukur dari tingkat kecerdasan 3 ini. Yang pertama kecerdasan ibadah, yang kedua kecerdasan akhlak, yang ketiga kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan ibadah? Jangan lupa dong, Anda dan saya sudah bertransaksi di hadapan Allah untuk menghabiskan waktu Anda, hidup Anda untuk melewati perjalanan ini. Hanya satu komitmen kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehadiran Anda di muka bumi memang didesain untuk beribadah dan taat kepada Allah. Jadi kalau ada pejabat pemerintah yang menjabat amanah, jujur dan cinta kepada rakyat, serta sholatnya bagus, ibadahnya bagus, itulah yang disebut kecerdasan ibadah. Tapi kalau ada pejabat
hanya memperkaya diri, hanya untuk mencari uang, mohon maaf, Anda tidak amanat dengan kehidupan. Ingat, jangan cari harta menjadi seorang pejabat. Jangan mencari uang dalam status jabatan, karena demi Allah, pejabat itu mendatangi bukan didatangi. Betul? Pejabat itu memberi bukan diberi. Betul? Pejabat itu betul-betul melayani rakyat, bukan ambil uang rakyat. OMG, hello. Kenapa tepuk tangan? Kenapa tepuk tangan? Emang saya topeng monyet tepuk tangan? Tadi Bapak Wakil sudah bilang kepada saya, silakan ceramah sesuai saya mau. Karena saya sudah diberi kebebasan, baiklah, saya akan sebebas-bebasnya. Jamaah, jamaah, ingat tujuan kita loh ya. Ingat hakikat kita. Apa itu? Pedoman kita surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadal fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa hakikat hidup ini? Kejarlah urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Berbuat baiklah selama hidup sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak suka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jamaah, Ramadan menghasilkan kecerdasan ibadah. Artinya apa? 24 jam non-stop hidup kita harus lelah dengan ibadah. Kalau kita lelah dengan ibadah, wajar. Kontrak Anda, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kontrak Anda memang diperuntukkan mengabdi dengan ketaatan. Yang salah kaprah kalau hidup kita hanya banyak ngurusin kepentingan dunia, lelah dengan kepentingan dunia, capek mikirin sesuatu yang abstrak, yang akan ditinggalkan, yang akan musnah, tetapi lupa kepada hakikat tujuan hidup ini. Banyak manusia yang terkecoh dengan dunia. Banyak manusia selalu diukur dengan harta dan jabatannya. Padahal demi Allah, jangan pernah memandang orang dari kedudukan hartanya, tetapi lihat dari akhlak dan ketaatannya. Betul? Selama ini orang diukur dengan jabatannya. Selama ini orang hanya diukur dengan hartanya. Ini zaman telah zaman menipu kita. Yang berakhlak ditinggalkan, yang beretitut ditinggalkan, yang ramah ditinggalkan, yang kaya, yang berpengaruh didekati. Dasar penjilat. Jamaah. Tapi di Rokan Hilir nggak ada, nggak ada. Kabupaten sebelah, di sini nggak ada satu, banyak. Jamaah, ayo, ini Ramadan menuntut Anda. Ramadan menuntut kita. Apakah Anda cerdas dalam ibadah? 24 jam non-stop, selalu didengungkan sholat 5 waktu. Betul? Kenapa adzan berkumandang setiap 5 waktu? Pagi, siang, sore, malam. Agar apa? Kita tidak terjebak pada surat Az-Zukhruf 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, orang yang berpaling dari Allah, orang yang tidak banyak mengingat Allah, qarin dalam tubuhnya akan mempengaruhinya. Siapa qarin? Jin. Bapak Ibu tahu, kita semua punya jin. Di dalam tubuh Anda dan tubuh saya ada jin. Jin itu bernama qarin. Qarin ini akan bekerja selama Anda tidak ingat kepada Allah. Makanya kejahatan merajalela, moralitas rusak, zina di mana-mana,
korupsi terjadi, pemimpin tertangkap OTT. Kenapa? Kejahatan korin. Kenapa korin bisa menguasainya? Kenapa korin bisa mendiktenya? Karena Anda tidak ingat kepada Allah. Dan demi Allah, seandainya kita selalu beribadah khusyuk, benar, ingat, demi Allah, korin tidak akan bisa memprovokasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral, tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan, dan tindakan-tindakan yang tidak beradab. Demi Allah, kenapa orang-orang bisa melakukan kejahatan padahal dia sholat? Demi Allah, kenapa orang-orang melakukan kejahatan? Karena apa? Dia tidak berzikir sepenuhnya kepada Allah. Terlalu banyak aspek dunia yang melekat dalam hatinya, hingga dunia terlalu dicintainya. Kalau sudah menjadi hamba dunia, korin akan menjadi pemimpinnya. Jadi jangan heran kalau ada banyak pemimpin yang zalim. Jangan heran kalau banyak pemimpin-pemimpin yang rakus. Jamaah, Pak Haji Sulaiman, saya kemarin diundang ke Timika, PT Freeport Indonesia. Anda tahu, negara yang punya emas terbesar di dunia, yang dikeruk dari tahun 73 sampai sekarang tidak habis-habis. Negara mana? Negara Anda, Pak. Saudi cuman punya minyak, negara Arab cuman punya minyak. Negeri ini bukan cuman minyak, emas, perak, nikel, besi meluluh lantak melimpah di negeri ini. Bayangkan, dari tahun 73, 4.300 di atas permukaan laut, gunungnya dikeruk, diambil emasnya. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ini adalah wilayah Graceberg. Apa itu Graceberg? Emas yang dikeruk tahun 73 sampai sekarang, emasnya tidak pernah habis. Berarti apa? Sebenarnya negara Anda itu kaya, negara Anda itu terkaya di dunia, tetapi karena tidak jujur dan tidak bersyukur, akhirnya apa? Kufur. Lama-lama kukur. Jamaah, Anda patut berbangga diri loh. Den Haag Belanda, Belanda jadi negara maju karena apa? Kita 350 tahun kita membiayai Belanda. 350 tahun negeri Anda membiayai Belanda. Apa negeri Anda bangkrut? Indonesia tidak pernah bangkrut. Karena apa? Kayanya negeri ini melimpah. Seandainya dikelola oleh pemimpin yang benar, dikelola oleh pemimpin yang amanah, dikelola oleh pemimpin yang jujur dan tidak kukur, demi Allah, negara Anda menjadi negara terkaya di dunia. Jamaah, tadi Bapak Wakil Bupati membandingkan kita dengan Singapura, betul Pak? Halo, Singapura itu luas negaranya. Halo, Singapura itu segini. Tapi kenapa Singapura lebih memimpin daripada Indonesia? Halo, kenapa Singapura lebih maju ekonominya dari negeri kita? Karena apa? Singapura tidak punya sumber daya alam, Pak. Singapura tidak punya sumber daya alam. Tapi kenapa ekonominya bagus? Sebab Singapura yang bekerja adalah asetnya, bukan orangnya. Yang bekerja itu adalah asetnya. Dia punya investasi di negara-negara maju, termasuk Indonesia. Sedangkan kita yang capek dan bekerja itu orangnya, asetnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Negara maju bisa berkembang, yang bekerja bukan orangnya, asetnya, sumber daya alamnya. Seandainya negeri ini dikelola dengan jujur dan baik, demi Allah, Indonesia miniatur surga yang diturunkan di muka bumi, yang tidak ada tandingannya dengan negara manapun. Siapa yang bisa ngalahin Indonesia, Pak? Di Al-Quran disebutkan ada air sungai yang mengalir di bawahnya. Kita mendengar ayat itu, air sungai mengalir di bawahnya, biasa aja kali. Kenapa? Karena sungai di negara Anda banyak, betul? Kita udah biasa melihat sungai. Coba di Gurun Sahara berbicara tentang sungai, ya pasti senang lah, karena di sana jarang sungai. Negeri ini miniatur surga. Semua yang dibicarakan di Quran ada di negeri ini. Oleh karenanya, jadilah orang yang cerdas secara ibadah, sebab cerdas membawa pada keberkahan.
negeri ini. Jamaah, coba anda buka Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka negeri itu akan diturunkan rahmat, bukan bencana. Tapi kalau negeri anda tsunami sudah melanda, gempa bumi menjadi berita, banjir bandang adalah hajatan mingguan, derita kebakaran hutan di mana-mana, penderitaan bencana tidak berhenti, selalu datang silih berganti. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum, itu adalah musibah yang disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Jemaah, apakah tega Allah mengirimkan bencana kepada anda, Pak? Apakah tega Allah yang maha pengasih merusak wilayah anda? Allah tidak pernah merusak kaum, Allah tidak pernah memusnahkan kaum, Allah tidak pernah menghancurkan kaum. Tetapi rusaknya kaum oleh kaum itu sendiri, hancurnya kaum, musnahnya kaum, rusaknya masyarakat oleh pengkhianatan, dosa dan maksiat negeri itu sendiri. Jamaah, kemarin saya berangkat ke Lombok. Terjadi gempa tahun 2018, puncak gempa di atas Gunung Rinjani. Sekali lagi, puncak gempa di atas Gunung Rinjani. Para relawan meneliti kenapa pusat gempa di atas gunung, Bu? Kenapa pusat gempa di atas gunung? Setelah para peneliti naik ke atas gunung, di atas Gunung Rinjani ditemukan tumpukan sampah kondom berserakan. Halo, di atas gunung ada kondom. Siapa yang bawa? Monyet. Anda pikir dong, tumpukan kondom berserakan di atas puncak gunung. Berarti apa? Banyak orang-orang bermaksiat, laki-laki dan perempuan, ketika mendaki di atas gunung, mereka berbuat zina. Pantas puncaknya di situ. Bapak lihat yang terjadi, fluktuasi, likuifaksi yang terjadi di Palu, Pak. Baru pertama bencana di dunia 3 in 1. Kalau sampo 3 in 1 itu biasa. Bencana 3 in 1, tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi. Likuifaksi itu tanah berjalan. Tanah berjalan, dia memutar, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Mirip kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Jadi ternyata di sana ada banyak perbuatan-perbuatan amoral, Pak, yang merusak generasi bangsa. Setiap bencana yang menerima negeri anda, setiap bencana yang diturunkan di negeri anda, itu berarti apa? Dzikir sudah tak mampu menghalaunya, salat sudah tak mampu menghalaunya, bacaan Quran anda sudah tak mampu menghalaunya. Demi Allah, setiap hari malaikat penjaga laut, demi Allah, setiap hari malaikat penjaga laut mengajukan opsi kepada Allah. Ya Allah, aku tumpahkan air ini, aku musnahkan kaum itu. Apa jawaban Allah? Lihat dulu, apakah dzikirnya banyak? Kalau dzikirnya banyak, tahan airmu. Tapi kalau satu penduduk sudah bermaksiat dan dia berbuat curang, tumpahkan airnya. Jadi kalau satu negeri sudah ditumpahkan bencana, berarti dzikir anda, solat anda, puasa anda, haji anda, umroh anda tidak bermakna untuk bisa mengantisipasi bencana. Berarti apa? Banyak orang solat tetapi kelakuannya bejat. Banyak orang solat tetapi selingkuh. Banyak orang solat tetapi tidak jujur. Banyak orang solat memakan uang yang bukan haknya. Ini menandakan ketidakjujuran telah melanda umat ini. Solat hanya dipakai sebagai kedok performan tetapi tidak menyentuh substansi. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Harusnya solat ini mencegah bencana. Harusnya puasa ini mencegah bencana. Harusnya ibadah ini mencegah bencana. Kalau bencana sudah tidak bisa dicegah, berarti banyak ibadah yang fail. Apa itu? Gagal.
Ramadannya gagal, puasanya gagal, hajinya gagal. Sebab demi Allah, bencana akan tertolak dengan ketaatan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama Anda taat, Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Tetapi kalau ketaatan sudah tidak bisa menghalau bencana, berarti ketaatan yang kita kerjakan tidak bermakna di hadapan Allah. Saatnya memperbaiki diri di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kecerdasan ibadah kepada Allah. Jamaah, ngantuk? Kalau ngantuk aku pulang nih. Lanjut. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan akhlak. Innama bu'istu li utammima salihal akhlak wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak ini penting. Kalau ibadah tidak menghasilkan akhlak, itu percuma. Ibu, akhlak yang paling utama itu apa? Nabi berkata, al-muslim salimal muslimuna lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat mulutnya dan tangannya dari menyakiti orang lain. Camkan kalimat ini, mulutnya, tangannya selamat dari menyakiti orang lain. Pertanyaannya, apakah ghibah masih menjadi kebiasaan Anda? Apakah membicarakan aib orang masih menjadi kebiasaan masyarakat kita? Jamaah, data survei Microsoft dunia, data survei pengguna sosial media, data survei pengguna Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan sebagainya, mulut ternyinyir di dunia jatuh kepada negara plus 62. Mana itu? Hah? Indonesia? Astagfirullahaladzim. Negeri Anda menjadi negeri ternyinyir di dunia. Karena apa? Kurang pandai dalam menggunakan sosial media. Betul? Umpatan, hinaan, ngebully, menghiasi media sosial kita. Padahal sosial media itu sifatnya publik, bukan untuk mengumpat, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mencaci maki. Tetapi negeri ini adalah pengguna sosial media terburuk di dunia. Jamaah, katanya umat Islam terbesar, masjidnya terbanyak, umrohnya terbanyak, hajinya terbanyak, kok mulutnya ternyinyir? Apa nggak malu, Pak? Jangan-jangan Bapak juga suka biasa menggosip atau ngomongin orang, atau jangan-jangan Bapak juga biasa membicarakan aib orang. Jamaah, dan survei terbaru memunculkan data yang mengejutkan. Negara nomor 2 terkepo urusan orang. Halo, negara nomor 2 terkepo urusan orang jatuh kepada, astagfirullahalazim, negeri Anda lagi disebut, Pak. Bukan prestasi, bukan prestasi, tapi apa? Sensasi. Kita ini negara terkepo urusan orang nomor 2 loh. Saya heran, pantas kita selalu nggak maju karena selalu mau tahu urusan orang. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada kecelakaan nggak ditolong, divideokan. Ya Allah, kecelakaan, belum mati kayaknya nih. Tengok, aduh udah mau mati dia, udah mau mati. Bukan ditolong, divideokan, diviralkan. Jamaah, Anda punya akal sehat kan? Cerdaslah menggunakan sosial media. Karena apa? Ketaatan menghasilkan akhlak.
Akhlak yang pertama, lubang yang pertama mesti dijaga. Nabi berkata, wa an aktsarima yadkhulis an-nar. Dua perkara yang akan membuat manusia masuk jurang neraka, mereka yang tidak bisa menjaga di antara dua lubang, al-famu wal farju, mulutmu dan kemaluanmu. Jamaah, Ibu, angka pembunuhan bayi terbesar negeri Anda. Angka pembuangan bayi di selokan terbesar negeri Anda. Tingkat aborsi tertinggi di dunia, Indonesia. Bayangkan, emak-emak sekarang sudah nggak punya akhlak. Anaknya dibungkus, dimasukin kerdus, dibuang ke selokan. Ada berapa berita, terkadang bayi itu kesemutan, dikerubutin semut, masih hidup. Kemarin juga ditemukan di Jakarta, pemulung sampah menemukan bayi separuh badannya sudah dimakan anjing. Bayangkan Pak, negeri Anda negeri muslim yang agama Islam terbesar di dunia, tapi tingkat pembuangan bayi dan anak di selokan, di pinggir jalan juga terbesar di dunia. Mana akhlaknya? Jamaah, informasi H-2 akan terjadi gerhana matahari total. Informasi H-2 Lebaran akan terjadi gerhana matahari total, Pak. Saya cuma mengingatkan, setiap gerhana sebelum dan sesudahnya biasanya akan diikuti dengan bencana. Sekali lagi, tolong pegang omongan saya. Setiap terjadi gerhana mau bulan ataupun matahari, sebelum atau sesudahnya akan diiringi dengan bencana. Karena gerhana itu peringatan. Peringatan kepada hamba-hamba. Kenapa ada salat gerhana, beristighfar, bersedekah, akan membersihkan kita dari maksiat dan dosa. Maka kecerdasan sosial. Coba Bapak buka surat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu berpuasa, berilah makan fakir miskin. Apa hubungannya? Bagi yang tidak mampu berpuasa, tidak usah puasa, tapi kasih makan fakir miskin. Coba Bapak renungkan, kenapa ibadah diganti dengan kasih makan orang miskin? Puasa Anda bisa diganti dengan kasih makan orang miskin. Berarti apa? Orang taat, rajin berzikir, sholat, tapi pelit. Bahasa sini pelit apa? Loke. Hah? Loke. Orang rajin sholat tapi loke. Orang puasanya bagus tapi loke. Haji umrohnya berkali-kali tapi loke. Mohon maaf, 1000 maaf, ibadah Anda tergantung di hadapan Sang Khalik. Halo, rajin sholat tapi loke. Ada? Yang mana? Yang mana orangnya? Jamaah, loke ini penyakit. Loke ini penyakit yang harus dibuang. Sebab Nabi berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah?" Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah ta'ala, apakah amal yang paling dicintai Allah?" Sururun tudkhilhu ala muslim, membantu urusan seorang muslim. Au takassifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan seorang muslim. Au taddi anhu dainan, membantu menghilangkan atau melunaskan hutang seorang muslim. Au taqrudu anhi ju'an, menghilangkan kelaparan seorang muslim. Dan Nabi menutup sabdanya, wali an amsia ma'a ahi hajatun,
ahabbu ilayya min an a'tikafi fi hadhil masjid, yakni Masjid Nabawi syahron. Orang yang rajin puasa, sholat, zikirnya kuat, kemudian dibandingkan dengan orang yang biasa kasih makan orang miskin, maka Allah lebih mencintai, lebih berat sayangnya pada orang yang peduli kepada satu fakir miskin daripada beribadah 1 bulan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Anda tahu Pak, syahron fi hadhil masjid, orang yang beribadah 1 bulan di Masjid Nabawi, 1 bulan tidak ada apa-apanya dibanding 1 orang dibantu hingga kemiskinannya diangkat. Makanya orang yang sholat tapi lokek, orang yang puasa tapi lokek, maaf Anda menjadi tokek. Tahu tokek? Jangan sampai Anda menjadi tokek jamaah. Jamaah, kecerdasan sosial itu perlu, sense of social itu perlu dibangkitkan. Makanya di Islam ada zakat, betul. Ada sedekah, betul. Kenapa? Itu bagian daripada iman. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat dan berzakatlah. Ibadah tanpa diiringi dengan kecerdasan sosial atau ibadah yang sifatnya muta'addi, dalam bahasa Arab ibadah pribadi qasir, sedangkan ibadah yang bermanfaat untuk orang lain adalah muta'addi. Ibadah muta'addi lebih utama daripada ibadah qasir. Ibadah muta'addi lebih kuat daripada ibadah qasir. Maka demi Allah, siapa yang rajin membantu orang, siapa yang rajin menyelamatkan orang, lebih baik daripada Anda sholat 1000 di Masjid Rasulullah, 1 bulan di Masjid Rasulullah. Maka hari ini tolong saya titip, ketiga kecerdasan ini dipegang dengan baik-baik Bapak Ibu. Kecerdasan ibadah, jaga sholat kita minimal 40 rakaat jamaah, 40 rakaat minimal siang dan malam, 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sunnah rawatib, arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla subuh. 12 rakaat ditambah 17, total berjumlah 29. Kemudian ditambah lagi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud 11 rakaat, 29 ditambah 11 berapa total? 40. Pertanyaannya, apakah Anda mampu menjaga 40 rakaat siang dan malam? Apakah Anda sudah terbiasa menjaga 40 rakaat Rasulullah siang dan malam? Kenapa Anda dididik untuk sholat taraweh 30 hari 30 malam? Agar Anda setelah Ramadan tetap sholat malam dipertahankan dalam sholat tahajud. Betul? Apakah Anda mampu menjaga tarawih ini di luar bulan Ramadan? Anda semua yang bisa menjawab. Apakah Anda mampu meneruskan puasa sunnah setelah puasa Ramadan? Anda yang bisa menjawab. Jangan menjadi orang yang fail atau gagal. Jangan menjadi seorang pecundang yang cuman hebat di bulan Ramadan, cuman bisa sholat tarawih di bulan Ramadan. Setelah Ramadan usai, Anda meninggalkan sholat malam. Hal ini jauh dari sifat Rasulullah. Jamaah, negeri ini bisa dirubah dengan sholat. Kalau sholat Anda bermasalah, hidup Anda juga bermasalah. Kalau sholat Anda benar dan baik, hidup Anda juga benar. Maka cara merubah negeri ini, masyarakat ini, termaktub dalam surat Al-Baqarah 153. Termaktub dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah salat sebagai kekuatan untuk merubah umat ini, bisa diselamatkan dengan salat. Umat ini bisa dijaga dengan salat. Maka saya minta salat 5 waktu berjamaah wajib hukumnya. Jangan terbalik-balik, giliran salat taraweh diutamakan, 5 waktu tidak di masjid. Anda salah. Halo, halo. Yang
wajib 5 waktu di masjid, Pak. Bukan taraweh. Taraweh ini sunnah, Anda bisa kerjakan di rumah. Tetapi laki-laki yang tidak mau berjamaah 5 waktu, sementara adzan guncang dengan panggilan hayya 'alas shalah. Betul? Anda dipanggil, betul? Hayya 'alal falah. Ketika panggilan Allah saja Anda cuek dan tidak berjamaah, demi Allah rusak negeri ini. Masjid didirikan bukan sebagai hiasan atau museum untuk ditengok. Masjid untuk dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Maka saya minta kepada jamaah 5 waktu di masjid. Ramaikan masjid seperti ini. PR Anda, kalau masjid sudah mulai ramai, demi Allah, negeri ini akan berkah. Karena apa? Keramaian masjid menandakan datangnya pertolongan Allah. Jamaah, Nabi berkata dalam satu hadis riwayat Bukhari nomor 657, Muslim nomor 437, laisa shalah asqala 'alal munafikin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tidak ada salat yang berat untuk kaum munafik. Muslim tapi munafik. Siapa dia ya Rasulullah? Muslim tapi munafik. Laki-laki yang meninggalkan subuh dan isya berjamaah. Kalau ada laki-laki yang tidak mau berjamaah pada saat isya dan subuh, tertanda Anda adalah laki-laki munafik 24 karat. Jamaah, apakah Anda 5 waktu di masjid? Hah? Malulah. Masjid ini tempat berkumpulnya komitmen, konsistensi, ide, kebijakan, inovasi. Dari sini umat dibangun. Kalau masjidnya sepi, pantas saja Yahudi pun menang. Anda tahu, orang Yahudi pernah berkata, Muslim akan bangkit dengan kekuatannya kalau solat subuhnya sebanyak solat Jumat. Sekarang lihat, apakah masjid ini subuhnya sebanyak Jumat? Halo. Malulah kita nih. Selama ini Anda dan saya terlalu bermain-main dengan syariat. Agama dipermudah. Apa yang dikatakan Rasul tidak serius untuk kita pegang. Seandainya komitmen ini kita pegang, Quran dan hadis kita terapkan, kita selamat. Jamaah, penutup dari saya, hadis Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. 2 perkara yang aku tinggalkan kepada umatku, selama dia berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah sesat, yakni Quran dan hadis. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in, kalau engkau menemui masalah, farudduhu ila Allah war rasuli, cari jawabannya di Quran dan hadis. Maka siapa yang menjadikan Quran sebagai pedoman, inilah nuzulul Quran. Siapa yang menjadikan Quran sebagai pegangan, inilah nuzulul Quran. Tolong Anda baca Quran surah Al-Hasyr. Quran surah Al-Hasyr di ayat yang ke-20. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini ditaruh di atas gunung, gunung itu meledak takut. Karena apa? Quran itu hikmah.
pedoman yang luar biasa. Tetapi Anda bermain-main dengan Quran, itu yang membuat hidup Anda semakin mundur, Bapak Ibu. Jamaah, mana lebih sering buka handphone atau buka Quran? Halo, mana lebih sering buka handphone apa buka Quran? Kenapa? Anda ini kenapa sih jarang buka Quran, Pak, Bu? Begitu nonton YouTube, TikTok, apalagi cewek joget-joget pakai kutang, 2 jam mata Anda melotot tanpa berhenti. Giliran Quran 5 menit, Sadaqallahul azim, ngantuknya udah luar biasa. Jamaah, Anda tahu Anda tertipu, Anda loser, Anda kacau. Karena apa? Magnet baca Quran di bawah magnet nonton YouTube. Magnet pegang handphone lebih menggoda daripada pegang Quran. Saya akan kasih tahu kunci Anda dikejar rezeki. Mau? Mau? Anda amalkan ini, demi Allah saya menjadi saksi, rezeki Anda melimpah setiap hari. Mau, Bu? Punya hutang? Yang mana? Jamaah, jamaah, apakah Al-Quran bisa membuat Anda dikejar rezeki, Pak? Apakah sekedar membaca Quran rezeki mengejar Anda? Saya buktikan. Inilah amalan yang membuat Anda dikejar rezeki. Yang pertama, tidak putus sholat malam. Demi Allah, orang yang tidak putus sholat malam akan dikejar rezeki. Yang kedua, baca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh. Yang ketiga, setelah sholat duhur, baca surat Ar-Rahman. Setelah sholat asar, baca Yasin. Setelah sholat isya, tutup dengan Quran surah Al-Mulk. Demi Allah, surat yang Anda baca akan membuat Anda dikejar oleh rezeki. Sehari Anda baca 5 surat. Ba'da subuh Al-Waqiah, ba'da duhur Ar-Rahman, ba'da asyar surat Yasin, ba'da isya surat Al-Mulk. Ini Anda baca, pegang mulut saya, Anda akan dikejar oleh rezeki. Pertanyaannya, satu hari berapa baca surat? Ibu, satu hari berapa surat yang dibaca? Seminggu sekali malam Jumat Yasin, itu doang. Pantes saja. Coba amalkan, Pak. Al-Waqiah, Ibnu Abbas berkata, siapa yang membaca Al-Waqiah, Allah cukupkan rezekinya, Allah angkat kefakirannya. Tiap hari Anda baca Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, Yasin, ditutup sebelum tidur dengan Al-Mulk, rezeki Anda melimpah. Begitu dahsyatnya. Karena apa? Surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Quran datang sebagai syifa, obat dan rahmat. Maka siapa yang membaca Quran, insyaallah sehat, tidak mudah sakit. Jamaah, jamaah, saya tidak pernah pakai multivitamin. Perjalanan dakwah saya, Bapak lihat, hari ini saya berangkat dari Jakarta, tiba di Pekanbaru jam 2 sore, langsung dibawa ke sini, tiba habis maghrib, langsung ceramah. Habis ini berangkat lagi ke Pekanbaru, besok ke Cirebon, besoknya lagi berangkat ke Wolo, Sulawesi Tenggara, besoknya lagi berangkat ke Morowali. Dalam 1 bulan saya tiap hari berganti-ganti kota. Apakah sakit? Loyo, lemes, letoy? Tidak pernah sakit. Karena apa? Saya yakin semakin Anda banyak baca Quran, imunitas tubuh Anda semakin kuat. Kalau Anda mudah sakit, berarti Anda jarang baca Quran. Kalau Anda loyo, berarti Anda jarang baca Quran. Kalau Anda mudah berpenyakit, berarti Anda
memang jarang baca Quran. Demi Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran itu obat Bapak Ibu. Quran itu obat yang menyembuhkan. Anda tidak perlu butuh apapun dalam hidup, melainkan Quran pedoman. Inilah yang disebut nuzulul Quran. Anda membaca, memahami, mentadaburi, dan mengamalkan. Terakhir hadis Nabi riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang membaca Quran, belajar Quran, memahami Quran, menghafalkan Quran, dan mengamalkan Quran. Demi Allah, setiap permasalahan diselesaikan dengan jalan Allah. Keluarga yang berpatokan kepada Quran, masyarakat dan bangsa, insyaallah la fatahna alaihim barakah. Negeri ini akan diturunkan berkah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil. Don't to be lazy to read Quran. Jangan malas untuk baca Quran, Bapak. Malas paksa. Harus dipaksa. Karena Quran itu obat. Demi Allah. Maka hari ini tiada hari tanpa baca Quran. Tiada hari tanpa mentadaburi Quran. Sebab inilah inti dari nuzulul Quran. Semoga apa yang saya sampaikan, yang sedikit ini, bisa Anda amalkan mulai malam ini. Kekuatan ibadah, kecerdasan akhlak, kecerdasan sosial, dan Quran yang menjadi pedoman akan membuat kita hidup sukses dunia akhirat. Semoga malam ini nuzulul Quran menjadikan kita orang yang gemar untuk membaca Quran. Amin ya rabbal. Akhiru da'wah, syukran jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.